Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik sekalian, teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan rancangan perkuliahan kita insyaallah selama 1 semester ya, di mata kuliah alat ukur dan metode pengukuran IPA, di mana mata kuliah ini pengampu dari departemen itu adalah Bapak Marianto, kemudian saya sendiri yaitu Didi Isnyawarno, kemudian Ibu Dita. Nah, khusus kelas D ini pengampunya adalah saya sama Bu Dita, teori dengan saya, praktikumnya tim saya dengan Bu Dita, nanti di dalam pelaksanaannya itu barengan ya. Nanti kita integrasikan praktikum teori ya praktikum. Jadi masuk jam 11.10, selesai maksimal adalah jam 13.40 atau 13.40 berapa ya. Nah, insya Allah selama 1 semester kegiatan kita ya sesuai dengan deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini memadukan kegiatan kelas teori dengan praktikum yang berisi bahasan-bahasan mengenai pengertian dan metode pengukuran yang diperlukan dalam eksperimen IPA. Meliputi pengertian eksperimen IPA, kemudian besaran dan satuan, serta analisis dimensi. Karena IPA itu tidak lepas dalam eksperimen. Di dalam eksperimen tidak lepas dari pengukuran. Dalam pengukuran pasti kita akan mengukur besaran fisis dan biar lengkap kita sertakan dengan satuan. Itu. Nah, berikutnya kaitannya dengan pengertian pengukuran, standar alat ukur, kemudian pengertian ralat, sumber-sumber ralat, penentuan dan penulisan hasil ukur, pengukuran tunggal, pengukuran berulang, ya, serta analisis rambat ralat dan diskrepansi. Selanjutnya untuk memperkuat kompetensi dalam eksperimen IPA, ini akan kita sertakan mengenai metode analisis data secara grafik dan juga regresi linear dan hal-hal yang diketahui dan dilakukan oleh seorang yang melaksanakan eksperimen. Itu. Selain itu juga akan kita kenalkan beberapa aplikasi komputer untuk mengolah data hasil eksperimen. Itu. Nah, kemudian standar kompetensi ini tidak beda jauh dengan deskripsi ya. Intinya adalah teman-teman memiliki pemahaman, memiliki penguasaan, mampu menerapkan apa-apa yang ada di deskripsi mata kuliah ya. Kemudian rencana kita selama 1 semester ini, meeting pertama belum ada materi, kita cuma pengenalan ya. Pengenalan selama 1 semester itu seperti apa sesuai dengan rancangan yang akan kita tunaikan ke depannya. Yang pertama adalah kontrak perkuliahan, nanti juga kita saya minta pada teman-teman untuk membuat kelompok ya. Kelas ini kita bagi menjadi biasanya 10 kelompok, nanti tolong dibagi menjadi 10 kelompok ya. Di meeting kedua, ini adik-adik akan mempelajari yaitu besaran fisis dan analisis dimensi. Nah, mulai pekan kedua ini adik-adik akan sudah masuk di topik praktikum yaitu pengenalan alat ukur yang biasa kita gunakan dalam percobaan fisika. Banyak ya, fisika itu kan ada dimensi panjang, alat ukurnya apa, dimensi waktu, dimensi massa dan seterusnya. Meeting 3 pengertian pengukuran dan standar alat ukur. Jadi alat ukur itu harus distandarkan. Kalau nggak standar ya kacau ya kan. 1 kilogram itu standarnya apa?
1 meter itu standarnya apa, ini butuh distandarkan. Kalau standarnya meter ini berapa jengkal ya, setiap jengkal orang kan beda-beda gitu. Kemudian keempat adalah pengertian ralat, sumber-sumber ralat di dalam pengukuran, karena setiap pengukuran itu kan ada hasil terbaik, ada kemudian disertai dengan standar deviasi atau simpangan. Kemudian penentuan dan penulisan hasil ukur kita kaitkan dengan angka penting. Kemudian praktikumnya tugasnya adalah pengenalan alat ukur yang biasa digunakan dalam percobaan biologi. Metode yang 5 adalah pengukuran tunggal, jadi sekali ukur dapat data. Ada juga pengukuran yang akan lebih bagus ketika dilakukan secara berulang. Pengukuran pertama misalkan mengukur tegangan, hasilnya adalah 3,1. Kita ukur lagi oleh mahasiswa kedua, atau mungkin kita ulang lagi, ketemu hasilnya 3,0. Berikutnya 3,1 lagi dan seterusnya, atau 3,2 gitu kan. Praktikumnya adalah pengenalan alat ukur untuk percobaan kimia, karena kimia juga butuh alat ukur ya, gelas ukur, kemudian rasa digital dan seterusnya. Ini bisa kita kenalkan. Bahkan mungkin adik-adik sudah mengenalnya di SMA ya. Metode yang keenam adalah metode pengukuran dalam eksperimen. Praktikumnya tugasnya adalah pengukuran tunggal dan berulang ya, dengan metode pengukuran langsung maupun tidak langsung. Jadi misalkan kita ingin mengukur hambatan. Kalau langsung ya kita menggunakan ohmmeter. Kalau nggak langsung kita mengukur berapa sih tegangan yang ada di resistor itu dan berapa arus yang mengalir di resistor itu berapa. Ya kita bandingkan R sama dengan V per I. Nah, jadi ada metode pengukuran langsung, ada juga metode pengukuran yang tidak langsung. Kemudian di metode yang ke-7 ini kita akan mempelajari metode olah data, yaitu dengan metode statistika dan perambatan ralat. Untuk yang metode statistika ini kesepakatan di fisika dasar itu akan kita terapkan ya, teman-teman akan mendapatkan hasil ukur, nanti dicari rata-ratanya berapa, standar deviasinya berapa di situ. Kemudian perambatan ralat ini pengetahuan nanti mungkin di semester 2 bisa diterapkan di fisika dasar praktikumnya ya. Kemudian yang metode yang ke-8 ini adalah analisis data dengan metode rata-rata berbobot. Maka dalam praktikumnya juga kita sinkronkan ya. 78 ini sesuai dengan apa yang kita pelajari ya. Metode yang ke-9 ini kita rencanakan UTS ya. Nanti di praktikumnya ya, kalau ada yang inhal maka silakan inhal, artinya misalkan Pak di meeting ke-7 kok saya tidak hadir karena sakit, maka silakan mengerjakan tugas praktikum ke-7. Nah, nanti akan saya sampaikan teknis praktikumnya ya, seperti apa ya nanti. Nah, pekan ke-10 ini adalah metode grafik. Grafik itu cara menggambar grafik ya ada ilmunya, nanti biar grafiknya bagus ya. Praktikumnya juga menganalisis data dengan metode grafik. Pekan ke-11 metode regresi linier, pengolahan data juga bagaimana menerapkan metode regresi data untuk mengolah data. Metode yang ke-12 ini alat ukur berbasis komputer, kita akan kenalkan aplikasi untuk ukur ya. Mengukur terutama mengukur besaran fisis, mekanika, dan besaran fisis bunyi. Meskipun banyak ya aplikasi itu, nggak cuma itu, tapi ini sebagai dasar. Bahkan HP Android kita bisa kita install dari Play Store itu berbagai macam alat ukur, misalkan intensitas cahaya, kita ingin mengukur medan magnet bumi, kita mengukur sudut ya, misalkan lokasi berapa sih mengukur arah kiblat ya, itu bisa. Kemudian metode yang ke-13 ini lanjutan, yaitu alat ukur berbasis komputer yang kedua. Yang ke-14
analisis data berbasis komputer, terutama untuk mengolah data yang sifatnya grafik. Tadi ada grafik manual kita gambar sendiri, ada grafik yang kita bentuk dari alat komputer. 15-16, ya 15 mungkin kita presentasi hasil, artinya topik-topik yang sudah teman-teman kerjakan di dalam praktikum itu dipresentasikan. Mungkin kalau nggak cukup ya bisa meeting ke-16, nanti yang 16 UTS itu digeser di meeting ke-17 atau UAS-nya ini kita sesuaikan dengan jadwal UAS yang ditentukan dari departemen gitu. Dan juga pengumpulan final laporan ya, dan juga tugas-tugas selama perkuliahan 1 semester. Nah, bukunya ini banyak sekali, nanti adik-adik bisa cari di internet. Misalkan yang pertama judulnya An Introduction to Error Analysis. Kemudian Data Reduction and Error Analysis. Ya, ini banyak membahas bagaimana metode pengukuran, metode pengolahan data. Ya. Kemudian untuk evaluasi, untuk penilaian ya, ada keaktifan, partisipasi perkuliahan, ini bobotnya 10%, jadi adik-adik yang aktif ada berangkat full ya. Tidak ada catatan negatif dalam kegiatan perkuliahan, maka saya memberikan penghargaan 10%. Tugas-tugas praktikum lengkap, yaitu bobotnya 40%. Ujian tengah semester 25%, ujian semester 25%, totalnya adalah 100%. Mengapa demikian? Karena saya menitik beratkan pada proses, yaitu ketika praktikum. Harapannya nilainya semuanya nilainya bagus semua, tidak ada nilai yang di bawah B. Gitu. Nah, berikutnya adalah untuk yang praktikum, adik-adik sekalian. Ini juga sudah saya siapkan panduannya. Nanti bisa adik-adik download. Bisa di Bismartnya juga bisa saya share. Ini akan digandakan ya. Ini sudah di proses penggandaan. Nanti kalau sudah selesai penggandaan akan boleh dipakai ya, diambil. Soft filenya juga akan saya share. Ini kita tidak ada pretest teman-teman ya. Pokoknya ketika praktikum datang tidak ada pretest. Apa saja ini? Ada 9 praktikum ya. Alat ukur, prosedur penggunaan. Kemudian praktikum kedua adalah analisis data, pengukuran tunggal berulang. Yang ketiga adalah metode rambat ralat. Yang keempat adalah rata-rata berbobot. Kemudian yang kelima adalah metode grafik ya. Kemudian yang ketujuh adalah penggunaan aplikasi komputer ya. Kemudian kedelapan adalah alat ukur berbasis digital atau menggunakan alat ukur dengan menginstal di laptop kita atau dari Play Store ya. Kesembilan juga sama ya. Kita juga menggunakan beberapa aplikasi yang sifatnya itu penting untuk dikuasai oleh teman-teman ya. Misalkan ini ya. Ini adalah meeting 1, 2, 3, 4 mungkin ya. Jadi kalau meeting pertama kan belum ada praktikumnya, masih pengantar. Nanti di pekan depan adik-adik mempelajari beberapa alat ukur, dimensi panjang, dimensi waktu, besaran listrik, dimensi suhu dan seterusnya. Apa yang kita tuliskan, apa yang kita pelajari, fungsi kegunaan ya. Mistar ini fungsinya apa? Jangka sorong itu fungsinya apa ya? Cara penggunaannya bagaimana? Cara pembacaannya bagaimana? Bahkan cara kalibrasi ya. Setiap alat ukur itu ada alat kalibrasinya ya. Bahkan kita neraca haus atau neraca lengan itu ada kalibrasinya ya. Sebelum digunakan tuh alat itu dipastikan 0 dulu. Jangan sampai alat ukur kok sudah punya nilai, sudah punya bobot, padahal posisinya belum ada yang diukur ya, maka ini otomatis ada kesalahan hasil ukur. Gitu. Ini juga sama ya. Kemudian pengukuran tunggal berulang tadi sudah saya singgung. Kalau tunggal ya
berarti ngukurnya sekali langsung dapat datanya langsung dipakai ya. Tapi kalau pengukuran berulang, maka berulang-ulang cari nilai terbaiknya, rata-ratanya ya. Kalau kan tunggal ya, nilai terbaik ya delta nilai terbaiknya berapa tambah dengan delta x nya ya, biasanya delta x nya itu ya menggunakan skala terkecil setengahnya, ada yang setengahnya, ada yang seperempat skalanya ya. Jadi ini kita bisa memberikan perkiraan terbaik, tapi rata-rata itu menggunakan setengah skala terkecil ya. Misalkan kita penggaris itu terkecilnya adalah 1 mili, maka hasil ukurnya ya misalkan 2 cm plus minus 0,5 mm. Tapi nanti disusun yang lebih bagus ya dalam menuliskan. Ini metode rambat alat, ini kita menggunakan diferensial, ini matematis ya, tapi nanti ya kita gunakan yang simpel untuk praktikum fisika dasar menggunakan statistika ya. Ini cuma pengetahuan agar adik-adik juga punya pengalaman ya. Orang-orang sains yang di sana ya, mereka menggunakan kalkulus ya. Tapi kita gunakan yang sederhana. Rata-rata berbobot ya. Ada beberapa percobaan, misalkan percobaan R1 hasilnya sekian. Ya, sekian berapa nilainya? 3. Hasil pengukuran kan punya nilai masing-masing, berapa hasil terbaiknya. Ini kita selesaikan dengan menggunakan metode rata-rata berbobot. Grafik, dari data kita buat grafik ya. Ada kalau grafiknya linear ya kita buat linear trennya seperti ini. Bahkan karena tadi kan ada angka ketidakpastian, dalam grafik pun juga ada angka ketidakpastian. Grafik terbaik plus minus data simpangan ya. Cari gradiennya. Nanti sesuai dengan meeting pertemuan akan kita pelajari detailnya, bagaimana cara menggambarkannya. Gitu. Nanti gambarkannya ya kita menggunakan kertas grafik ya, milimeter block. Ya ada garis-garisannya. Nah, kemudian yang praktikum 6 adalah metode regresi linear. Data yang banyak itu kita cari persamaan garis lurusnya dengan menggunakan rumus yang sudah ada. Y sama dengan A plus BX. A-nya bagaimana, B-nya bagaimana, kita hitung secara matematis. Nanti bisa dihitung manual, bisa dihitung dengan bantuan Excel dan seterusnya. Nah ini data sudah kita siapkan ya. Kemudian yang paling penting juga adalah bagaimana kita memanfaatkan aplikasi komputer untuk mengolah data, terutama untuk menggambar grafik. Ada 2 aplikasi, Kittyplot yang saintis. Bahkan kalau kita terbiasa Excel, kita bisa menggunakan Excel juga. Ya. Sudah kita siapkan panduannya. Ini Excel, data dimasukkan. Kita gunakan menu bar, pilih insert, kemudian pilih yang chart ya. Nah, kemudian di sini pilih kita trend line ya. Maka muncul beberapa pilihan jenis grafik. Apakah grafiknya linear atau tidak ya. Nanti di bagian bawahnya kita display intercept, display per equation-nya, display R-square-nya. Nah ini persamaan garis lurusnya, gradiennya itu punya makna tersendiri. Gitu. Kalau bentuknya adalah kuadratik terbalik ya. Nah ini kan pangkatnya X pangkat negatif 1,96. Dibulatkan X-nya ini berarti dengan Y sama dengan 33,64 dibagi X kuadrat. Nah, R kuadratnya 1 berarti plek banget ini. Ya. Antara data dengan garis yang kita buat ini pas. Data nanti simulasi adik-adik juga harus punya pengalaman mengambil data dari simulasi PET ya. Sesuai dengan pembagian kelompok nanti akan kita bagi kelompok masing-masing ya. Kelompok 1, 2, 3 ini menggunakan data atau mengambil data dari hukum Coulomb, medan medan listrik. 456 partikel bergerak dalam medan listrik.
ya. 7, 8, 9, 10 kapasitor keping sejajar. Untuk yang praktikum 8 ini adalah alat ukur digital, yaitu kita menggunakan tracker analisis untuk mengukur besaran fisis yang sifatnya mekanik. Kita videokan, kita masukkan dalam aplikasi, kita bisa mendapatkan grafik linearnya. Apa grafiknya? Trennya seperti apa? Bahkan ini juga ada kalibrasinya, penskalaan, skala fakta, sama skala yang ada di laptop. Nah, ini. Kemudian untuk yang terakhir adalah bagaimana menggunakan VA ya, Visual Analyzer, untuk mengukur beberapa besaran fisis dari bunyi ya. Kita bisa membuat visualisasi, kita bisa mengukur frekuensi bunyi. Ini adalah gejala interferensi gelombang ya. Layangan dua sumber bunyi disatukan terjadi bersamaan, maka muncul gelombang grafik yang saling menguatkan, ada grafik yang melemahkan. Ini adalah gejala layangan. Baik, ini untuk pengantar dari saya kaitannya dengan perkuliahan kita. Insya Allah satu semester akan membahas terkait dengan alat ukur dan juga bagaimana kita menggunakan beberapa metode pengukuran dan juga beberapa aplikasi yang sifatnya bersifat digital gitu. Baik, ini sekian dari saya. Terima kasih. Silahkan nanti saya tunggu pembagian kelompoknya gitu. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.